Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kami dari kelompok 8 kelas 10-9 dengan saya sendiri Andini Mareta, saya Lina Aprilia, Malik Muhammad Haikal. Abildi Flavio. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara, Yaitu Kerajaan Singasari. Sebelum menjadi negara kesatuan, dahulu Indonesia adalah Nusantara yang memiliki banyak kerajaan-kerajaan lokal. Nah, keberadaan kerajaan tersebut menjadi bagian dari sejarah bangsa. Salah satu kerajaan yang berdiri di Nusantara yaitu adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah kerajaan besar bercorak Hindu Buddha yang pernah berdiri di Nusantara. Nah, Kerajaan Singasari ini diperkirakan berpusat di sebelah timur Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Para ratu dan negara ketagaman banyak dijadikan sebagai media pencarian kerajaan Singasari. Dan yang lebih terkenal ialah menurut kitab Pararaton. Versi Pararaton menyebutkan bahwa kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Pada saat itu kerajaan Singasari bernama Tumapel dan daerah itu dikuasai oleh kerajaan Kediri. Kala itu orang yang menjabat sebagai kepala daerah adalah Tunggul Ametung dan Ken Arok yang bekerja sebagai pengawal. Namun Tunggul Ametung dibunuh secara licik oleh Ken Arok karena menginginkan istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Setelah kematian Tunggul Ametung, Ken Arok pun menjadi penguasa Tumapel. Ken Arok memiliki ambisi yang sangat besar untuk melepaskan Tumapel dari kekuasaan kerajaan Kediri. Lalu pada tahun 1222 terjadilah perang gantar antara kerajaan Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok dan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Kertajaya. Dengan dibantu oleh para Brahmana, akhirnya Ken Arok pun meraih kemenangan dalam perang gantar. Setelahnya Ken Arok pun menjadi raja pertama kerajaan Singasari dengan gelar Sri Rangga Raja Salsang Amurwabumi. Jika membahas mengenai kehidupan politik suatu kerajaan, tentu erat kaitannya dengan peran seorang raja. Begitu juga dengan kerajaan Singasari yang pernah dipimpin oleh 5 orang raja. Pada awalnya, kehidupan politik kerajaan Singasari tidak terlepas dari perang antar saudara karena dendam masa lalu. Ken Arok yang menjabat sebagai raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Singasari pernah menjabat selama 5 tahun sebelum akhirnya ia dibunuh pada tahun 1227 Masehi oleh Anusapati yang merupakan anak dari Tunggul Ametung. Setelah kematian Ken Arok, Anusapati mengambil alih kerajaan dan menjabat sebagai raja kedua selama kurang lebih 21 tahun. Namun dalam pemerintahannya, Anusapati tidak melakukan banyak perubahan karena ia terlalu sibuk dengan kesenangannya seperti sabung ayam, berjudi, dan minum-minuman keras. Dan ia terbunuh oleh Tohjaya yang merupakan anak dari Ken Arok. Setelah itu, Tohjaya pun mengambil alih kerajaan, namun ia hanya bisa berkuasa selama beberapa bulan sebelum akhirnya ia dibunuh oleh Wisnuwardana. Wisnuwardana pun mengambil alih kerajaan dan menjabat sebagai raja keempat. Dalam pemerintahannya, Wisnuwardana dibantu oleh Mahisa Campaka atau Narasingamurti. Ia menjabat selama kurang lebih 22 tahun dan setelahnya ia menyerahkan kekuasaannya secara damai kepada sang putra yang bernama Kertanegara. Kertanegara pun menjabat sebagai raja terakhir di kerajaan Singasari. Ia menjabat dengan dibantu oleh 3 orang mahamentri. Kertanegara berhasil membawa kerajaan Singasari menuju puncak kejayaannya. Kertanegara juga dikenal dengan gagasannya untuk menyatukan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara menjadi satu di bawah kekuasaan kerajaan Singasari. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, ia melakukan beberapa upaya seperti melakukan ekspedisi Pamalayu. Lalu yang kedua, ia melakukan perluasan wilayah ke seluruh Nusantara. Dan yang ketiga, ia melakukan hubungan politik kepada kerajaan-kerajaan di luar Nusantara. Ia menjabat selama kurang lebih 20 tahun dan masa pemerintahannya berakhir pada tahun 1292. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Singasari terdiri dari 2 kelas utama, yaitu kelas atas yang terdiri dari kerajaan dan bangsawan, lalu ada kelas bawah yang terdiri dari rakyat jelata.
Selain itu, ada juga kelompok tetua agama, baik agama Hindu maupun agama Buddha. Kehidupan masyarakat sosial di Kerajaan Singasari sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan rajanya. Berdasarkan analisis, pusat kerajaan Singasari terletak di lembah Sungai Brantas yang menyebabkan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Mereka menanam padi, tebu, dan rempah-rempah seperti lada. Selain itu juga, Sungai Brantas digunakan sebagai lalu lintas perdagangan yang mendukung sektor perekonomian perdagangan berkembang. Dan di bawah kekuasaan Kertanegara, perekonomian Kerajaan Singasari tertata dengan baik, bahkan Kerajaan Singasari berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Pada saat itu, sektor perekonomian perdagangan sangat berkembang dengan pesat dengan komoditas perdagangan, emas, padi, kayu cendana, dan rempah-rempah. Dan pada periode ini juga, Kerajaan Singasari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Namun, ternyata kesuksesan Singasari pada masa Kertanegara menjadi awal keruntuhan Kerajaan Singasari. Kesuksesan Singasari terdengar Kubilai Khan dari bangsa Mongol yang kemudian menginginkan Singasari menjadi daerah bawahannya. Namun, Singasari menolak. Raja Kertanegara mengajak raja-raja di luar Pulau Jawa untuk bersatu melawan Kubilai. Karena terlalu banyak mengirim pasukan keluar Jawa, pertahanan di dalam kerajaan jadi melemah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pemberontak untuk mengakhiri masa pimpinan Kertanegara. Salah satunya pemberontak Bupati Gelang-Gelang yang bernama Jaya Katwang yang melakukan pemberontakan karena menyimpang dendam masa lalu. Dalam pemberontakan itu, Kertanegara tewas terbunuh. Karena kematian Kertanegara, Kerajaan Singasari mengalami keruntuhan dan digantikan oleh Kerajaan Majapahit. Kerajaan Singasari memiliki mitos dan cerita yang melegenda. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah tentang Raden Wijaya di Majapahit yang diyakini memiliki asal-usul yang berhubungan dengan Singasari. Menurut legenda, Raden Wijaya awalnya adalah menantu dari Kertanegara, raja terakhir Singasari. Namun dia akhirnya memberontak terhadap Kertanegara dan mendirikan Majapahit setelah melarikan diri dari Singasari. Legenda ini penuh dengan instrik politik, pengkhianatan, dan kisah heroik yang menjadi bagian dari mitologi dan sejarah Jawa. Mitos seperti ini menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia dan menyumbang kepada citra masyarakat tentang masa lalu dan identitas mereka. Salah satu mitos yang masih dipercaya tentang Kerajaan Singasari adalah kisah tentang Ken Arok, pendiri dinasti Singasari. Menurut legenda, Ken Arok adalah seorang yang lahir dari latar belakang yang rendah, merupakan seorang tukang kebun. Ia menginginkan kekuasaan dan kekayaan, sehingga ia membunuh Tunggul Ametung, pemimpin desa Tumapel, dan kemudian menikahi istrinya Ken Dedes. Legenda menggambarkan Ken Arok sebagai sosok yang ambisius dan kejam, namun juga memiliki sifat-sifat yang kuat dan penuh dengan keberanian. Kisah ini telah diabadikan dalam sebagai sebuah seni dan sastra Jawa, termasuk dalam wayang kulit dan sastra tradisional Jawa. Legenda dari kutukan keris Empugan ini sudah menjadi warisan turun-temurun dari masyarakat tanah Jawa. Keris Empugan ini juga tidak terlepas dari perebutan kekuasaan kerajaan di tanah Jawa yang dimulai dari zaman Ken Arok.